Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Rika Fauzia dari kelas 12 MIPA 8 SMA Negeri 1 Singaparna. Di sini saya akan menjelaskan tentang pewarisan sifat pada bagian hukum Mendel 1, hukum Mendel 2, serta penyimpangan-penyimpangannya. Untuk lebih lanjut, yuk simak videonya secara seksama, jangan di-skip ya. Nah, persamaan dan perbedaan sifat maupun fisik dari orang tua atau induk ke anak atau keturunan dapat terjadi karena faktor genetika. Wah, apa itu genetika ya? Genetika merupakan ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Terus, apa sih percobaan Mendel yang dilakukan? Jadi gini, sekitar abad ke-19, Mendel melakukan percobaannya dengan melakukan hibridisasi atau persilangan menggunakan kacang polong atau erkis visum sativum. Mendel sengaja memilih beberapa kacang erkis dengan karakteristik berbeda. Ia juga melakukan percobaannya bertahun-tahun untuk memperoleh hasil yang akurat. Tapi kenapa ya Mendel memilih kacang erkis sebagai percobaannya? Nah, dibalik itu semua, ada alasannya guys. Di antaranya, kacang erkis memiliki siklus yang cukup cepat, memiliki ciri-ciri yang mudah dibedakan atau sifatnya kontras, mudah dilakukan penyerbukan silang, dapat melakukan penyerbukan sendiri, dan menghasilkan keturunan yang banyak. Akhirnya, sekitar tahun 1866, Mendel melaporkan hasil percobaannya. Semua hasilnya ia tulis di dalam jurnal. Ternyata kunci dalam percobaannya yang terkenal sampai sekarang adalah melakukan dua jenis persilangan untuk bisa menentukan hukum pewarisan sifat, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Hukum satu Mendel segregasi bebas, hukum satu Mendel disebut juga dengan hukum segregasi bebas. Ini karena pada hukum ini, gen di dalam alel mengalami pemisahan segregasi secara bebas saat pembentukan gamet. Hukum satu Mendel ini bisa dibuktikan lewat persilangan monohibrid. Apa sih persilangan monohibrid itu? Oke, jadi namanya aja monohibrid. Mono artinya satu, jadi persilangan monohibrid adalah persilangan dua individu, tapi dengan satu sifat yang berbeda. Sifat yang dibasis seperti warna bunga yang disilangkan, bentuk biji, jenis tanaman, dan lainnya. Misalnya gini, kamu ingin menyilangkan dua buah mawar sejenis, cuma warnanya aja yang beda. Mawar satu berwarna merah, dan warna satunya lagi berwarna putih. Nah, karena dua mawar yang kamu silangkan itu cuma memiliki satu sifat beda, yaitu warnanya, maka itu disebut persilangan monohibrid. Supaya lebih kebayang, kita ambil contoh dari percobaan Mendel tentang persilangan tanaman erkis, bunga ungu, dan putih ya. Jadi awalnya ia memotong serbuk sari dari erkis bunga ungu dan menyisakan putihnya. Sebaliknya pada erkis bunga putih yang dipotong putihnya saja. Nah, erkis bunga ungu dan erkis bunga putih yang disilangkan ini disebut induk atau parental 1P1 ya. Ternyata hasil dari persilangan tersebut menghasilkan keturunan pertama atau filial 1F1 berwarna ungu semua. Kemudian Mendel membiarkan F1 melakukan penyerbukan sendiri, sehingga F1 ini jadi parental 2P2. Nah, keturunan yang didapat ternyata berbeda guys, karena yang ia peroleh erkis bunga ungu dan erkis bunga putih. Hasil keturunan tadi disebut sebagai filial 2 atau F2 ya. Karena erkis bunga ungu 3 kali lebih banyak dibandingkan erkis bunga putih, maka rasionya 3:1. Selanjutnya yaitu hukum 2 Mendel asortasi bebas. Hukum 2 Mendel disebut juga dengan hukum asortasi bebas. Hal ini disebabkan karena gen di dalam gamet mengalami penggabungan asortasi secara bebas saat pembentukan individu baru. Nah, asortasi itu artinya berpasangan. Hukum 2 Mendel bisa diamati pada persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan dua sifat beda. Tujuannya supaya bisa tahu nih pewarisan dua sifat beda ini selalu menghasilkan sifat anakan yang sama kayak induknya atau tidak. Maksudnya kayak gini guys, kamu mau menyilangkan dua kacang erkis. Kacang erkis yang pertama tuh bentuk bijinya bulat dan berwarna hijau, sedangkan kacang erkis kedua bentuk bijinya kisut dan warnanya kuning.
Karena ada dua sifat beda di sini, yaitu bentuk biji dan warna biji, maka disebutnya persilangan hibrid, guys. Oke, sekarang kita bahas nih percobaan Mendel dengan dua sifat beda. Jadi, ia menyilangkan dua bulat kuning dengan biji kisut hijau. Biji bulat kuning dan biji kisut hijau ini disebut parenta 1P1. Ia mengamati bahwa semua keturunan pertamanya F1 menghasilkan biji bulat warna kuning. Artinya, sifat yang dominan dari dua biji ini tersebut adalah biji bulat kuning. Terus, Mendel melakukan penyerbukan sendiri pada keturunan F1, jadi untuk parental 2P2 semuanya merupakan hasil F1 yaitu biji bulat kuning. Ternyata F2 yang didapatkan bervariasi, ia memperoleh 4 sifat yang beda, yaitu biji kisut kuning, biji bulat kuning, biji kisut hijau, dan biji bulat hijau dengan rasio 9:3:3:1. Jadi gitu ya guys, maksud dari hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Ini tahu nggak sih kalau pada kenyataannya tidak semua persilangan menghasilkan rasio atau perbandingan fenotip yang sesuai dengan hukum Mendel. Pada beberapa kasus persilangan dihasilkan rasio fenotip yang menyimpang dari hukum tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa gen dengan alel yang berbeda yang saling memengaruhi pada pembentukan fenotip. Meskipun demikian, aturan dasar pada hukum Mendel tetap berlaku ya pada penentuan genotipnya. Artinya, penyimpangan rasio fenotip ini sebenarnya adalah modifikasi dari rasio fenotip hukum Mendel yang biasa, sehingga hasil rasio fenotipnya dapat dikatakan sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi nanti kalau kita lihat bahwa berubah cuma rasio fenotipnya, sedangkan rasio genotipnya tetap sesuai dengan hukum Mendel. Guys, untuk yang selanjutnya yaitu penyimpangan semu hukum Mendel terdiri dari beberapa macam. Apa saja? Yuk kita simak. Yang pertama yaitu ada atipisme. Atipisme adalah interaksi antar gen berbeda alel yang menghasilkan filial atau keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Contoh atipisme dapat kamu temukan pada kasus jengkir ayam. Perhatikan contoh persilangan kasus atipisme di sini. Bentuk jengkir ayam dipengaruhi oleh dua gen berbeda alel, yaitu gen R besar yang menentukan bentuk ROS dan gen P besar yang menentukan bentuk PA. Ketika kedua gen ini terdapat secara bersamaan, maka kedua gen akan berinteraksi dan akan muncul sifat baru, yaitu bentuk walnut. Dan ketika kedua gen dominan tersebut tidak ada, R kecil, P kecil, maka akan muncul sifat yang lain lagi, yaitu single. Akibatnya terbentuklah tempat jenis jengger ayam, yaitu walnut, R besar, P besar, ROS R besar, P kecil, PA R kecil, P besar, dan single R kecil, P kecil. Sekarang, yuk kita coba lakukan persilangan antara jengger ayam ROS R besar dan R besar, P kecil dengan jengger ayam PA R kecil, P besar, P besar. Hasilnya bisa disimak pada gambar di samping ya. Dari gambar di samping kita bisa lihat ya bahwa penyimpangan semua atipisme akan menghasilkan F2 dengan rasio fenotip 9:3:3:1. Untuk yang kedua ada kriptomeri. Kriptomeri adalah peristiwa tersembunyinya suatu gen dominan jika tidak berpasangan dengan gen dominan dari alel lainnya. Jadi jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, maka sifatnya akan tersembunyi kriptos, yaitu kasus kriptomeri terdapat pada persilangan bunga Linaria marocana. Warna bunga Linaria marocana dipengaruhi oleh 4 gen, yaitu A terbentuk pigmen antosianin, A kecil tidak terbentuk pigmen antosianin, B besar protoplasma basa, B kecil protoplasma asam. Yang ketiga yaitu ada polimeri. Polimeri merupakan interaksi antar gen-gen berbeda alel yang memunculkan satu fenotip dan bersifat kumulatif, saling menambah.
Contohnya adalah warna merah pada biji gandum yang ditentukan oleh dua gen yaitu M besar 1 dan M besar 2. Sehingga apabila kedua gen tersebut bertemu, maka ekspresi warna merahnya akan semakin kuat. Yang keempat yaitu epistasis hipostasis, yang artinya epistasis merupakan peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lain yang bukan alelnya. Gen yang menutupi disebut epistasis, sedangkan gen yang ditutupi disebut hipostasis. Contoh kasus epistasis dan hipostasis dapat ditemukan pada persilangan labu. Yang kelima yaitu komplementer. Penyimpangan semu hukum Mendel yang terakhir adalah komplementer. Komplementer adalah interaksi antar dua gen dominan yang berbeda alel yang saling melengkapi untuk memunculkan fenotip tertentu. Apabila salah satu gen tidak muncul, maka sifat yang dimaksud pun tidak akan muncul. Contoh komplementer dapat ditemukan pada kasus persilangan bunga Lathyrus odoratus yang terdiri dari gen C besar membawa pigmen warna, C kecil tidak membentuk pigmen warna, P besar tidak membentuk enzim pengaktif, P kecil tidak membentuk enzim pengaktif. Pada tumbuhan Lathyrus odoratus, warna bunga ungu hanya muncul jika tumbuhan tersebut memiliki gen C besar dan gen P besar sekaligus. Artinya, warna bunga ungu akan muncul kalau tumbuhannya tersebut membentuk pigmen warna dipengaruhi oleh gen C besar dan membentuk enzim pengaktifnya dipengaruhi oleh gen P besar. Jadi, bisa dibilang bahwa gen C besar dan P ini saling melengkapi ya. Nah, kalau tidak punya salah satu dari kedua gen dominan C besar dan P besar gimana? Maka bunganya tidak membentuk warna alias jadi albino atau putih. Penyimpangan semu hukum Mendel disebabkan interaksi alel yang menyimpang dari hukum Mendel 1 dan Mendel 2. Atavisme adalah interaksi antar gen yang menghasilkan keturunan dengan fenotip yang berbeda dari induknya. Contohnya adalah 4 bentuk nyengger ayam. Nah, itu dia penjelasan tentang hukum Mendel 1, hukum Mendel 2, serta penyimpangan-penyimpangannya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.